Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda salih-salihah. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah baik ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran tematik. Kita hari ini masuk ke subtema baru, yaitu tema 6, subtema 3. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam dan digunakan untuk menggantikan energi fosil, misalnya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Nah, sumber energi alternatif ini diantaranya adalah matahari, air, angin, panas bumi, dan gelombang air laut. Sumber energi alternatif dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Panasnya matahari, gerak angin dan air atau bayu diubah menjadi listrik. Listrik ini dihasilkan dari matahari, air, dan angin. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, energi air dimanfaatkan untuk membuat PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan energi angin dimanfaatkan untuk PLTB atau pembangkit listrik bayu. Energi tersebut yang diperoleh dari sumber energi alternatif dapat digunakan untuk mengganti energi dari minyak bumi. Nah, berikut merupakan pemaparan sumber energi alternatif. Ustazah akan jelaskan satu persatu ya. Kita mulai dari matahari. Sinar matahari dapat dimanfaatkan dalam pembuatan panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya. Alat ini mengubah energi dari energi panas menjadi energi listrik. Energi panas dari matahari diubah menjadi energi listrik menggunakan alat yang dinamakan panel surya. Sumber energi ini bebas polusi. Nah, energi yang kedua yaitu energi air. Air dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang berasal dari air disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA dimanfaatkan aliran air yang deras menjadi sumber energi gerak. Energi gerak ini yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, di PLTA air dibendung, lalu dialirkan melalui terowongan yang menurun. Aliran air tersebut memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator berputar menghasilkan energi listrik. Energi yang ketiga yaitu angin. Angin biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan di laut. Angin juga dimanfaatkan untuk membuat kincir angin. Kincir angin digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan kincir angin yang disambungkan menggunakan generator. Nah, disambungkan menggunakan generator yang dapat menghasilkan listrik. Energi yang selanjutnya yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi adalah panas yang terdapat di dalam bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Tenaga panas bumi digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, energi panas bumi ini diperoleh dari air yang dialirkan melalui pipa ke dalam tanah sampai ke lapisan batuan panas. Air akan mendidih dan menjadi uap air. Uap tersebut akan memutar turbin. Turbin ini akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Energi yang selanjutnya yaitu gelombang air laut.
Gelombang air laut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik diperoleh dari generator yang dipasang di laut. Gelombang air laut yang besar dapat memutarkan generator tersebut sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Nah, dari beberapa sumber energi alternatif mengenai matahari, air, angin dapat dibuat menjadi sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik yang dari angin ini bisa kita bentuk menjadi kincir angin ya, sebelum menghasilkan energi listrik ya. Nah, kincir angin ini selalu ada di seluruh permukaan bumi. Selama bumi berputar, angin akan selalu ada. Jumlah angin sangat banyak dan tidak akan pernah habis. Sumber energi ini sangat ramah lingkungan karena tidak menimbulkan limbah yang mengotori lingkungan. Angin terjadi karena ada perbedaan suhu. Angin bergerak dari suhu panas ke suhu dingin. Angin panas dari khatulistiwa bergerak ke arah kutub. Angin terdiri atas angin laut, darat, angin gunung, dan angin lembah. Nah, angin bahkan juga ada di ketinggian awan. Indonesia akan segera memiliki pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Nah, PLTB ini akan memanfaatkan angin untuk menghasilkan energi dengan menggunakan kincir angin raksasa. Kincir angin dibuat dengan menggunakan baling-baling. Baling-baling kincir angin akan berputar dan bergerak ketika ada energi angin yang mendorongnya. Dengan adanya kincir angin ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Nah, di antaranya manfaat kincir angin yaitu sebagai pembangkit listrik, sebagai pengganti sumber energi fosil, sebagai penyaluran air irigasi, sebagai sumber energi yang ramah lingkungan, untuk membantu proses pemotongan kayu, untuk mengeringkan hasil panen, sebagai objek wisata. Nah, selain angin, ada juga air. Air ini merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis. Air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Air dimanfaatkan untuk dibuat kincir air. Kincir air ini terbuat dari kayu berbentuk bulat seperti kipas. Dengan beberapa bilah-bilah terhubung pada poros di tengahnya. Bilah ini dapat berputar jika ada dorongan dari aliran air. Semakin kuat dorongan air, semakin cepat pula berputar bilah kincir air. Kincir air sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan. Kincir air dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, irigasi, objek wisata, dan sumber energi yang ramah lingkungan. Nah, berikut merupakan pemaparan mengenai energi alternatif. Nah, mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk Ananda salih-salihah semuanya. Semangat selalu belajarnya, selalu jaga kesehatan ya salih-salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salih-salihah.